Hai guys, jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto. Untuk video yang kemarin kita telah belajar tentang ciri-ciri dari keris Singosari itu seperti apa. Nah, untuk video kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk belajar kepada Pak Rahmat tentang ciri-ciri dari keris Majapahit. Nah, untuk itu yuk langsung saja kita akan belajar bersama. Nah sobat semuanya, yuk langsung saja kita akan bertanya kepada Pak Rahmat. Oh ya Pak, untuk setiap era kan memang punya ciri-ciri dari apa ya, dari keris-keris tersebut. Untuk di Majapahit sendiri kira-kira menurut Pak Rahmat ada nggak ciri-cirinya seperti apa? Biar nanti kita bisa belajar juga kepada apa teman-teman ini bisa belajar bareng gitu. Sebenarnya pusaka itu ya, setiap era kerajaan mempunyai ciri tersendiri. Ciri tersendiri. Ya, itu kan karena memang sudah merupakan suatu karakter di era itu dan di kerajaan itu. Otomatis kalau kita membicarakan keris Majapahit, Okay. Majapahit memang punya ciri tersendiri. Gitu nggih? Ya, dan itu bisa kita lacak, kita deteksi, dan kita pelajari. Oh gitu. Kalau menurut Pak Rahmat sendiri, cirinya dari mana? Apakah dari pamornya, ataukah dari bilahnya, atau dari mananya ini Pak? Sebenarnya menyeluruh ya, tapi bukan berarti keris itu mencolok atau istilahnya sangat berbeda dengan tangguh-tangguh yang lain atau kerajaan-kerajaan sebelumnya. Tidak, hanya ada pergeseran sedikit demi sedikit dan itu menunjukkan karakter Majapahit. Oh gitu, karakter dari era tersebut. Ya, gitu, era Pak? tersebut juga termasuk jenis besinya, Besinya. teknik tempanya waktu itu, Gitu. dan cara ngetrapnya pamor juga menunjukkan di era Majapahit. Oh ya, mungkin kalau menunjukkan secara detail, karena kan seperti ini Pak, di Majapahit kan memang banyak empunya kan gitu. Iya. Ya banyak empunya. Nanti kita mungkin apa diambil dari secara keseluruhannya saja mungkin ya untuk ciri-cirinya Majapahit itu ya. Keseluruhan. Masalahnya kan sejaman itu Majapahit kan negeri yang tersohor, otomatis empu yang terkenal dari daerah-daerah yang lain, Oke. atau dari kerajaan-kerajaan yang lain banyak yang pindah hijrah ke Majapahit. Oh gitu. Otomatis gaya Majapahit karena areal pembikinannya mungkin karena pindah ya juga ke Oke. Majapahit. Oh gitu. Iya. Mungkin situ. mungkin ini Pak punya contohnya dari apa ciri dari Majapahit kerisnya itu, nanti biar sobat semuanya bisa ini loh, bisa apa, bisa nanti membedakan kalau ada punya yang koleksi di rumah. Oh ini ternyata bercirikan estimasinya Majapahit, ini Mataram, ada Pak untuk kerisnya. Ya, ini ada satu bilah. Kebetulan ada satu bilah. Oh ini Atau mungkin bisa didekatkan. Oke, siap. Saya dekatkan sobat. Nah, ini sobat semuanya ditunjukkan kepada Pak Rahmat untuk ciri-cirinya dari keris bertangguh Majapahit. Nah, ini bisa dijelaskan Pak ini untuk Ya. ciri besinya dan juga kalau teknik tempa lipatannya sangat banyak sekali ya. Oke. Kita bisa melihat dari lipatan ini mulai lapisan-lapisan besinya dan pamor ini. Oke. Ini kalau kita hitung ya mungkin banyak banget ini. Banyak banget. Iya, banyak banget. Karena memang ini ya Pak ya, kalau Majapahit itu lipatannya memang terkenal memang banyak Iya, ya. terkenal banyak. Gitu. Oke. Soalnya kan apa itu empu mengutamakan kualitas pusaka, kualitas besinya. Jadi kalau ditempa sampai ribuan, otomatis kadar karbonnya banyak yang hilang, jadi tinggal inti besinya. Tinggal inti besinya. Iya, ini pamor Melati Runcin. Melati Runcin. Iya, Melati Oh ya Pak, Runcin. untuk besinya selain karena apa tempanya kan memang banyak. Untuk ciri yang lainnya apa ngelempung atau Iya, seperti apa? untuk rabaannya sangat enak ya, ngelempung lumer gini ya. Lumer gitu Iya, ya. nggak ada ngerasak sama sekali. Ini Dan apa itu kerisnya itu nggak terlalu gagah birawa gitu, Nggak tapi terlalu luas. gagah. Iya, tapi Oh gitu luas. nggih. Kelihatan luas. Agak kecil daripada umumnya keris-keris Mataram, tapi penampilannya luas. Luas. Kalau dibilang banyak yang bilang juga wengit gitu Pak nggih. Iya, wengitnya tetap. Wengitnya tetap. Itu untuk besi ya Pak ya. Iya, untuk besinya. Kalau untuk pamor
Pamor kebanyakan Majapahit menggunakan teknik pamor jeprit kalau teman-teman bilang itu. Pamor jeprit. Iya, jadi jeprit itu tidak beraturan, hanya sedikit gitu. Nggih. Cuman ini kan kebetulan contohnya ini Contohnya, bukan jeprit. Ini contohnya pamor melati Rinonce, jadi nggak bisa dikatakan jeprit. Oh, Tapi gitu. ini tetap karakter pusaka Majapahit. Oh, gitu Bang nggih. Ya, ini ada saya tunjukkan. Nah, Oke. ini pun. Nah, ini. Gonjonya Ini gonjonya. buntut urang nggih. Iya, ini pakai buntut urang, bukan ujung mati. Kebanyakan ujung mati, tapi pusaka ini agak sedikit beda. Berbeda. Iya. Ini mungkin Majapahit awal. Awal. Oh ya Pak, kalau yang Bapak miliki ini rawatan apa tadinya temuan ini? Kalau Ini yang tadinya temuan. Oh, temuan Iya, ini tadinya temuan. Apakah ada perbedaan Pak kalau untuk yang rawatan dengan yang temuan itu? Otomatis kalau dilihat dari korosi kan lebih, kalau Oke. temuan korosinya lebih banyak korosinya. Mungkin dulunya keris ini enggak sekecil ini, mungkin agak lebar sedikit. Nah, ini Oke. karena korosi samping-samping tinggal sedikit. Terus biasanya temuan itu tetap bercirikan buntut urang, bukan ujung mati. Oh gitu nggih. Iya. Ini kelihatan dari karakter Majapahit, ini kekar. Gonjonya ini sirah cecaknya ini kelihatan kekar kokoh. Oh gitu Pak. Iya. Itu salah satu dari ciri Iya. Majapahit. Terus gulu meletnya agak Oke. masuk ke dalam. Oh, glomelnya Iya, agak masuk ke agak dalam masuk itu ke dalam, juga iya. menjadi sebuah ciri Iya, dari ciri Majapahit. era Majapahit. Iya, Oh, kan gitu kelihatan sobat. ini. Nggih. Oh, seperti itu nggih Pak nggih. Jadi kalau boleh disimpulkan Pak, untuk ciri dari Tangguh Majapahit itu untuk bilahnya Untuk belanya nggak terlalu besar, nggak Besar, terlalu nggih. gagah ya. Luas, kelihatan luas tapi tetap wingit. Nggih. Dan besinya lumer, ngelempung karena itu tempaannya mungkin ribuan nggih. kali menjadikan besi itu kalau dipegang ini nggak ngerasa, tetap enak, lumer. nggih gitu nggih. Iya. Untuk Terus pamornya kan tetap jeprit yang pada umumnya. Nggih. Tapi tidak menutup kemungkinan pamor-pamor rekan yang sengaja dibuat oleh empu itu tidak bisa dikatakan jeprit karena Nggih. ada mungkin pamor belara atau pamor apa. Oh iya benar Ya, sekali. itu kan. Nggih. Tapi kalau pamor itu pamor sak tiba-tibone, ya itu biasanya jeprit. Oh gitu nggih. Dan kalau dari rekan-rekan Tosan Aji itu kebanyakan kalau katanya ya Pak ya. Ya. Kalau Majapahit itu memang jeprit gitu nggih. Iya. Kebanyakan pamornya. Kebanyakan pamornya karena yang kita temui yang jeprit itu pasti pamornya kan pamor rekan. Nggih. Pamor tiba-tibone lah. Pamor ini, pamor pamor apa itu? Bukan. Pamor apa Pak namanya ya? Pamor tiban. Pamor tiban Ya, nggih, masuk leres pamor pamor tiban. Masuk pamor tiban. Oke. Nah, itulah tadi sobat, Pak Rahmat sudah menjelaskan kepada kita semua tentang ciri-ciri dari keris bertangguh Majapahit itu seperti apa. Kalau boleh kita rangkum menjadi satu adalah satu dari keris dari Majapahit itu besinya bagus Lumer, Pak, ya, lumer. besi lumer. Lumer karena Lumer. memang kalau zaman dulu itu melalui tempa dan lipat ribuan Ya, kali. ribuan kali. Otomatis kan kalau ditempa sampai ribuan kali, kandungan karbon atau unsur-unsur lain yang selain besi itu bersih. Bersih, Nah, gitu. Itu untuk yang bilah dan juga untuk perawakannya untuk kecil, besinya, Pak. perawakannya nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Biasanya wilahnya itu semakin ke ujung semakin meruncing. semakin meruncing. Kalau teman-teman bilang itu ada yang bilang kalau Majapahit itu kadang itu kerisnya wengit gitu Pak. Ya, Ada wengit, juga ya, ya, seperti itu wengit. Pak. Kalau wengit itu pasti. Pasti, nggih? Pasti. Pasti. Karena bentuk dari dinamisnya tempa besi, dinamisnya apa itu istilahnya pasikutan, Oke. ya pasikutan itu menimbulkan wingit. Oh gitu. Ya. Dan untuk kesannya iya, gitu. kesannya. Dan untuk pamornya biasanya kalau Majapahit itu nggak terlalu ngebior gitu Iya, Pak. nggak terlalu ngebior. Nggak terlalu Apa ya? ngebior. Ya nyeprit itu tadi Ya, sobat. nyeprit untuk jenis-jenis pamor yang tiba. Tiban gitu Iya. nggih. Oke. Tapi Nah. kalau toh pamor itu pamor rekan, Nggih. itu pun nggak tebel-tebel, tetap tipis-tipis. Tipis-tipis kayak apa ya? Lembut gitu Pak. Iya, lembut. Oh gitu nggih. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Tadi apa itu tentang di daerah Sosoran
ada Iya, restoran. ada Oh, nggih. restoran tentang gonjo, Gonjo. sirah cecaknya kekar, Nggih. bulu meleknya agak sempit, jadi Oh, gitu. kelihatan wingitnya itu di daerah sosoran itu. Gitu. Jadi Ya. itu juga merupakan salah satu dari ciri-ciri dari Mojopahit seperti itu Pak nggih. Oke. Sobat, untuk video yang selanjutnya saya akan membuat lagi dengan Pak Rahmat tentang keris ini Pak ya, mungkin keris pitrang. Pitrang, ya. Apa sih keris pitrang itu kan nanti? kan juga di era Majapahit itu seperti. Untuk video yang ini saya akhiri. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam dari bumi Mojopahit.